Kemudian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa waw yang ada pada kata warrasikhuna itu adalah waw istinaf. Berarti warrasikhuna sini bertempat sebagai mubtada yang maknanya tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya. Berarti hanya Allah yang mengetahui ayat takwilan dari ayat mutasyabih. Kalau untuk masalah perbedaan, kebanyakan ulama mengatakan takwil dan tafsir itu sama. Tapi Imam Ar-Raghib dalam kitab Al-Itqan juga dalam halaman 561. Jadi di sini kenapa dikatakan takwil madmum yang tercela, karena apa-apa yang tadi yang maksud itu natiadakan karena serupa dengan makhluk, kemudian natakwilkan kepada yang natakwilkannya ini juga serupa dengan makhluk. Meletakkan itu wakaf pada fil ilmi. Sesudah itu ilmi, di situ letakkan itu wakaf fil ilmi. Tidak bisa dibilang kalau masalah orang awam akan berpikiran berarti Allah punya tangan, salahnya kenapa tidak belajar? Karena harus itu mengetahui, kan ini ilmu yang wajib dipelajari juga. Kalau orang sudah mengetahui bahwa itu termasuk mutasyabih dalam hal makna, ya tidak akan takwil kan bilangnya tangan Allah berarti Allah punya tangan, tidak, karena dia tahu bahwa ini adalah mutasyabih dalam hal makna. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja kami akan membahas di dalam kitab Mannaul Qattan Mabahits fi Ulumil Quran dengan sub yang pertama pengertian ayat muhkam mutasyabih, macam-macam mutasyabih, sebab-sebab ayat muhkam mutasyabih dan pandangan ulama pada ayat muhkam dan mutasyabih. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada pemateri. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang makna muhkam secara umum dan makna mutasyabih secara umum. Nanti ada juga makna muhkam secara khusus dan makna mutasyabih secara khusus. Pertama kita akan membahas tentang makna muhkam secara umum. Muhkam menurut bahasa orang Arab itu diambil dari kata hakamtud dabbah. Hakamtud dabbah bimakna mana'tu. Artinya saya menahan binatang. Wal hukmu, adapun kata hukum itu adalah pemisah antara dua sesuatu. Sedangkan yang memisahkan antara dua sesuatu itu namanya hakim. Terus kita akan membahas tentang muhkam secara umum artinya apa? Itu adalah menetapkan atau jelasnya sesuatu itu dengan bisanya membedakan antara yang benar dan yang dusta, yang jujur, benar dan salah, yang jujur dan yang dusta, dan yang lurus daripada yang samar. Itu adalah makna muhkam secara umum. Jadi bisa disimpulkan atas makna inilah bahwa muhkam secara umum itu adalah yang bisa membedakan, artinya yang jelas, yang bisa membedakan yang hak, yang batil, yang sidik dengan yang kadzib. Nah, dari makna inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menyifatkan Al-Quran itu keseluruhannya adalah muhkam. Mengapa? Karena dalam Al-Quran itu sendiri Allah telah berfirman, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, Al-Quran adalah ayat yang dimuhkamkan kemudian diperinci ayat tersebut dari sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Begitupun dalam firman Allah juga mengatakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang hakim.
Fal Qur'anu kulluhu muhkam, maka Al-Qur'an keseluruhannya itu dia muhkam. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalam atau pembicaraan yang dikuatkan, yang jelas, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang jujur dan yang dusta. Nah, inilah makna muhkam secara umum. Terus kita akan membahas tentang mutasyabih secara umum. Mutasyabih menurut lughah adalah diambil dari kata tasyabuh, penyerupaan. Maksudnya apa? Ialah salah satu dari dua hal itu serupa dengan hal yang lain. Adapun yang dimaksud dengan syubhah itu adalah tidak mampu dibedakan antara dua yang serupa tersebut. Kenapa? Karena serupa. Karena mereka serupa dalam hal ainnya, zatnya, ataukah itu dalam hal maknanya. Nah, itu dinamakan syubhah. Sebagaimana pada firman Allah yang mengatakan wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan dalam keadaan serupa. Di sini ayat ini bercerita tentang penduduk surga yang mana mereka diberikan buah di dalam surga itu mirip dengan buah yang ada ketika mereka di dunia. Tapi miripnya dalam hal apa? Yushbihu ba'duhu ba'dun launan. Miripnya itu hanya dalam hal warnanya, tidak dalam hal rasa dan hakikatnya. Kemudian mutasyabih secara perkataan, mutasyabih kalam adalah kesamaan atau kesesuaian sekira sebahagiannya itu membenarkan sebagian. Artinya apa? Mutasyabih secara umum itu adanya dua hal yang serupa dan itu sama dan sama-sama benar. Sebagiannya membenarkan sebagian, mirip dan benar. Nah, itu mutasyabih secara umum. Dalam makna inilah bahwa mutasyabih itu mirip, ada dua hal yang mirip dan benar. Al-Quran disifatkan juga mutasyabih. Mutasyabih secara umum karena makna ini. Dikuatkan lagi dengan firman Allah yang mengatakan Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah telah menurunkan paling baiknya perkataan, yaitu sebuah Al-Quran atau kitab yang mana dalam keadaan serupa dan berulang-ulang. Jadi makna mutasyabih secara umum dikuatkan dengan ayat ini, bahwa Al-Quran itu turun dalam keadaan mutasyabih. Ayat-ayatnya itu ada yang serupa dan ayatnya juga berulang-ulang. Maka Al-Quran keseluruhannya itu dikategorikan juga mutasyabih. Maksudnya apa? Sebahagian ayatnya serupa dengan sebahagian, baik itu dalam hal kesempurnaan dan keindahannya. Nah, itulah tadi makna mutasyabih secara umum. Jadi dari kesimpulannya itu, kalau kita memaknai muhkam adalah sesuatu yang jelas, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sidik dan kadzib, berarti Al-Quran bisa dikategorikan muhkam secara keseluruhan melalui makna ini. Dan kalau kita memaknai mutasyabih secara umum bahwa sesuatu yang sama dan membenarkan, sama-sama benar, berarti kita juga bisa mengatakan mutasyabih, Al-Quran itu mutasyabih secara umum melalui makna ini. Terus kita akan membahas muhkam secara khusus dan mutasyabih secara khusus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'al ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Dari konteks ayat ini yang berartikan dialah Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad Al-Quran, dan dalam Al-Quran tersebut sebahagiannya terdapat ayat-ayat yang muhkam atau ayat-ayat yang jelas. Ayat muhkam itulah yang merupakan ummul kitab. Apa yang dikatakan ummul kitab di sini adalah induknya Al-Quran. Kenapa dikatakan induknya Al-Quran? Karena kebanyakan ayat Al-Quran itu adalah ayat yang muhkam. Jadi ayat muhkam itu dikategorikan ummul kitab. Dan sebagian yang lain adalah ayat mutasyabihat, ayat yang serupa. Adapun orang-orang yang berada di hati mereka itu zaik, kerancuan, artinya mailun anil haqqi, dia condong meninggalkan kebenaran, fayattabi'una ma tasyabah, kemudian mereka meneliti apa-apa yang telah samar dari Al-Quran tersebut karena menuntut timbulnya fitnah dan karena mencari takwilnya atau tafsirnya.
Dan sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya itu ayat mutasyabih kecuali Allah. Adapun orang-orang yang pakar dalam hal keilmuannya, mereka hanya akan mengatakan kami beriman kepada ayat mutasyabih itu. Dan semua ayat itu berasal dari Tuhan kita. Jadi di sini ayat inilah yang mengindikasikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak keseluruhannya muhkam, tidak juga keseluruhannya mutasyabih, tapi sebagian ayat ada yang muhkam dan sebagiannya juga ada yang mutasyabih, tapi mayoritas ayat dalam Al-Quran itu muhkam. Terus di dalam makna muhkam dan mutasyabih itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, muhkam adalah apa yang telah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah dengan keilmuannya. Artinya apa? Kalau mutasyabih hanya Allah yang tahu maknanya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan muhkam adalah sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu macam. Jadi kalau muhkam itu dia ayatnya itu hanya satu macam. Terus mutasyabih ialah yang mengandung beberapa macam. Itulah tadi beberapa ayat yang mirip. Itu dikatakan mahtamala aujahan. Ya, Ustaz. Itu ayat muhkam, Ustaz. Dari satu macam saja, artinya apa? Tidak ada mirip-miripnya. Tidak. Kemudian pendapat yang ketiga, muhkam adalah apa-apa yang tunggal dengan dirinya sendiri dan tidak butuh kepada penjelasan. Maksudnya yang jelas, tidak butuh lagi untuk dijelaskan. Sedangkan mutasyabih ialah yang butuh kepada penjelasan dengan mengembalikan kepada ayat yang lain. Inilah tadi perbedaan pendapat mengenai makna muhkam dan mutasyabih. Kemudian para ulama mengumpamakan ayat muhkam itu adalah ayat yang menasikh dan ayat yang bercerita tentang kehalalan, haram, hukuman, kewajiban, janji surga dan janji neraka. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang dimansukh, yang dihapus, dan ayat juga yang berisi tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sebagaimana banyak yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagiannya itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kullu syai'in halikun illa wajhah. Terus yadullahi fawqa aydihim, sampai seterusnya. Dan ayat mutasyabih juga adalah permulaan surah yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam ra dan semacamnya. Begitupun ayat mutasyabih adalah hakikat yang bercerita tentang hakikat hari kiamat dan pengetahuan tentang hari kiamat. Itulah tadi pembahasan tentang muhkam secara khusus dan mutasyabih secara khusus. Ya, itulah tadi pembahasan tentang pengertian ayat ahkam mutasyabih. Sebagaimana yang dijelaskan, yang pertama adalah muhkam secara umum, yaitu sesuatu yang dikuatkan dengan membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang jujur dan yang dusta, dan yang lurus dari yang sesat. Kemudian mutasyabih secara umum yaitu kalimat yang memiliki kesesuaian dan kesamaran dengan yang lain, yang sebagiannya membenarkan kepada sebagian. Kemudian muhkam secara khusus yaitu sesuatu yang jelas, yang mengandung satu sisi dan tidak butuh kepada kejelasan. Kemudian mutasyabih secara khusus yakni hanya Allah yang mengetahui maknanya, yang mengandung beberapa segi atau macam dan butuh kepada penjelasan dengan mengembalikan kepada ayat yang lain. Selanjutnya kami kembalikan kepada pemateri dengan membahas tentang sebab ayat muhkam mutasyabih.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang ikhtilafu fi ma'rifatil mutasyabih. Perselisihan dalam mengetahui ayat mutasyabih. Terjadi perselisihan dalam makna pada ayat muhkam dan mutasyabih secara khusus. Juga terjadi perselisihan dalam memungkinkannya mengetahui tentang ayat mutasyabih. Maksudnya apa? Memungkinkannya untuk mengetahui atau tidaknya ayat mutasyabih juga terjadi perselisihan. Adapun timbulnya ini perselisihan karena adanya perselisihan di antara mereka tentang wakaf dalam firman Allah, warasikhuna fil ilmi. Hal huwa mubtada khabaruhu yaqulu wal waw istinafun wal waqfu ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah aw huwa ma'tufun wa yaquluna halun wal waqfu ala qawlihi warasikhuna fil ilmi. Jadi adanya itu perselisihan dan adapun timbulnya ini perselisihan karena adanya perselisihan di antara mereka tentang wakaf. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya wawunya itu adalah istinaf. Pendapat pertama mengatakan adapun wawunya itu warasikhuna fil ilmi. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya wawunya itu adalah waw istinaf. Sekelompok ulama dari mereka Abi bin Ka'b wa Ibnu Mas'ud bin Abbas wa ghairihim minas sahabat dan tabi'in mengatakan juga bahwasanya itu wawunya adalah waw istinaf. Mengapa? Karena ini tadi pendapat pertama meletakkan wakafnya pada illallah. Kan ada ayat la wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini pendapat pertama meletakkan wakaf di situ illallah, sehingga warasikhuna fil ilmi wawnya itu dijadikan sebagai istinaf dan berkedudukan sebagai mubtada. Pendapat kedua mengatakan, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wawunya adalah waw ataf. Sekelompok ulama yang diketuai oleh Imam Mujahidin pernah membacakan ayat tersebut kepada Ibnu Abbas dari awal hingga akhir. Dan tiadalah itu Ibnu Abbas mengomentarinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya itu Ibnu Abbas membenarkan wawunya itu adalah waw ataf. Dan Imam Nawawi memilih pendapat ini. Jadi kesimpulannya itu ini menurut pendapat kedua itu bahwasanya wawunya itu adalah waw ataf. Mengapa? Karena wakaf letakkan wakafnya itu pada fil ilmi. Nah, letakkan itu wakaf pada fil ilmi. Sesudah itu ilmi, di situ letakkan itu wakaf fil ilmi. Jadi di situ pendapat kedua mengatakan tiadalah itu mengetahui takwilnya kecuali Allah dan pakar ilmu. Jadi bukan cuma Allah yang mengetahui maknanya ayat mutasyabih, tapi pakar ilmu juga mengetahui maknanya mutasyabih menurut pendapat ini kedua. Dan yang bilang atau iya sudah. Ya, itulah tadi tentang perbedaan pendapat pada ayat mutasyabih. Yang dipermasalahkan adalah tentang wakaf, tanda berhenti dari ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Kemudian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa waw yang ada pada kata warasikhuna itu adalah waw istinaf. Berarti warasikhuna sini
bertempat sebagai mubtada yang maknanya tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya. Berarti hanya Allah yang mengetahui ayat takwilan dari ayat mutasyabih. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa waw pada kata ar-rasikhuna ini adalah waw atof. Dia mengatofkan pada lafzul jalalah, yaitu illallah. Berarti maknanya adalah bukan cuma Allah yang mengetahui penakwilan dari ayat mutasyabih, akan tapi yang mengetahuinya itu adalah Allah dan orang-orang yang pakarnya ilmu. Ya, langsung itulah tadi kesimpulannya, dan kami akan berpindah kepada materi tentang pandangan ulama pada ayat ahkam mutasyabih. Bismillahirrahmanirrahim. Tawfiqu baina ra'yaini bi fahmi makna ta'wili. Kesesuaian antara dua pendapat dengan memahami makna ta'wil. Berrujuk ila makna ta'wili yatabayyanu annahu la munafata baina ra'yaini. Fa inna lafdh ta'wili warida li thalathati ma'ani. Dengan merujuk kepada makna ta'wil, maka jelas bahwasanya tidak ada yang dinafikan antara dua pendapat tersebut. Sesungguhnya lafaz ta'wil datang dengan 3 makna. Al-awwal, yang pertama, sarful lafzi an ihtimalir rajihi ila al-ihtimalil marjuhi li dalilin yaqtarinu bihi. Wa hadha huwa istilahul aktsarul mutaakhirina. Adapun pendapat yang pertama, memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang dikuat-kuatkan karena ada dalil yang menghendakinya, dan ini mayoritas kepada ulama mutaakhir. Atsani, yang kedua, at-ta'wilu bi makna tafsiri. Ta'wil dengan makna tafsir. Bahwa al-kalamul ladzi yufassir bihi al-lafzu hatta yufhamu maknahu. Yaitu pembicaraan menafsirkan lafaz tersebut agar supaya dipahami maknanya. As-salisu, yang ketiga, at-ta'wilu wal haqiqatul lati yu'awwalu ilaiha al-kalamu. Itu pembicaraan tentang hakikat sebuah lafaz. Fa ta'wilu ma akhbarallahu bi an dzatihi wa sifatihi wa haqiqatu dzatihil muqaddasati. Maka adapun ta'wil tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah, itu adalah hakikat zatnya Allah yang kudus. Ya, itulah tadi tentang pandangan ulama pada ayat ahkam mutasyabih. Jadi dirujuk ila makna ta'wil, dikembalikan kepada makna ta'wil. Jadi di sini tentang makna ta'wil itu ada 3. Yang pertama, memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang mengandung lemah karena dalil yang menyertai dengannya. Kemudian yang kedua, ta'wil dengan makna tafsir, yaitu kalimat yang menafsirkan dengannya lafaz hingga memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan tentang hakikat sebuah lafaz. Ya, itulah tadi penjelasan dari sub-sub yang diberikan kepada kami, dan langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Oh, mohon maaf, ternyata masih ada pembahasan tentang masih dalam tentang penakwilan, yaitu at-ta'wil al-madmum, penakwilan yang tercela, yang akan dibahas oleh saudara kami. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan makna ta'wil yang pertama, yang mana itu sarful lafzi anil ihtimalir raj'i ila ihtimalil marju'i lidalil yaqtarinu bihi. Memalingkan lafaz dari kandungan yang kuat kepada kandungan yang dikuat-kuatkan karena dalil yang menghendaki dengannya. Inilah yang dimaksud dengan ta'wil yang mazmum, ta'wil yang tercela.
sesungguhnya yang menggunakan ini takwil madmum, takwil yang tercela ini yang menggunakannya itu banyak ulama mutaakhir. Jadi takwil madmum ini yang menggunakannya itu banyak ulama mutaakhir yang banyak menggunakan takwil ini. Karena berlebih-lebihannya dari mereka pada mensucikannya Allah Ta'ala dari serupanya dengan makhluk sebagaimana yang mereka duga. Jadi ada lafaz yang kuat, kemudian nak kuat-kuatkan lagi karena berlebih-lebihannya ini ulama mutaakhir ingin membedakan antara makhluk dengan Allah. Dan adapun ini dugaannya salah karena dapat menjatuhkan mereka pada keserupaan apa-apa yang mereka lari darinya atau takut. Ya, itulah tadi kesimpulan dari takwil madmum, masih dalam materi tentang pandangan ulama, yaitu takwil al-madmum banyak digunakan oleh ulama mutakhirin dengan alasan karena berlebih-lebihan para ulama mutakhirin untuk membedakan antara Allah dan makhluknya. Salah satu contoh yang disebutkan tadi di dalam ayat, salah satunya itu adalah kata yadun. Dia menakwilkan pada kata al-qudroh. Padahal kata al-qudroh itu juga ada pada makhluk. Disinilah terjadi kesalahan yang menonjol. Sekian dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Seperti biasanya kami akan menerima 3 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan maksimal waktu adalah 15 menit. Ya, kepada audiens dipersilahkan untuk bertanya. Ya, oke, kepada saudari Balkis dipersilahkan. Jujur ya, saya kurang paham sekali tentang apa sih faedah atau hubungan mengetahui takwil madmum sama hukam mutasyabih. Apa hubungannya? Faedah dan ya, jadi saudara Balkis minta penjelasan ya tentang hubungan faedah dengan ayat muhkam mutasyabih dengan takwil madmum. Ya, selanjutnya yang kedua yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Takwil. Apa itu? Aku mana takwil kan? Bagaimana? Itu takwil sama tafsir beda kan? Sama Ji. Takwil dengan cara menafsirkan. Coba contoh juga Di. Contoh penakwilan. Ini takwil. Kalau saya beda takwil dengan tafsir. Contoh misalnya begini menggunakan takwil. Ini dengan tafsir. Contoh. Ya, jadi saudari Syarif Hafsah dia meminta tentang bagaimana, dia bertanya tentang bagaimana takwil, perbedaan antara takwil dengan tafsir dan contohnya. Yang mana takwil dan yang mana tafsir. Selanjutnya yang ketiga. Ya, saudara Nisa dipersilakan. Coba bisa dijelaskan secara investasi itu takwil yang tercela. Jadi mungkin pertanyaan ketiga ini masuk dalam kategori pertanyaan pertama tadi tentang penjelasan faedah muhkam mutasyabih dengan takwil madmum. Nanti akan dijelaskan tentang takwil madmum. Itu tuh. Itu. Ya. Sedang.
Ya, kami tutup tanya jawab. Dan kami serahkan kepada pemateri pertanyaan pertama tentang hubungan antara faidah ayat muhkam mutasyabih dengan takwil madmum. Dipersilahkan kepada pemateri. Jadi kan tadi sudah jelas, muhkam itu ayat yang telah kuat atau jelas, tidak butuh lagi kepada penjelasan. Mutasyabih yang butuh pada penjelasan. Ada juga ulama mengatakan mutasyabih itu hanya Allah yang tahu maknanya. Dari kata mutasyabih itu bisa juga ditahu maknanya. Itu kenapa bisa ditahu maknanya dengan cara ditakwil. Nah ini ya, dengan cara ditakwil. Takwil itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis ya. Pertama, takwil yang lafadznya itu dipalingkan. Lafadz yang kuat dipalingkan maknanya kepada lafadz yang lemah. Kedua, takwil yang bermakna tafsir. Jadi takwil dan tafsir sama menurut pendapat yang kedua. Terus takwil adalah, yang ketiga adalah takwil adalah hakikat. Itu. Hubungan antara mutasyabih dengan takwil madmum, ya ketika ada ayat yang mutasyabih itu ditakwilkan kepada lafaz yang lemah. Misalkan kata yadun tadi, yadullahi fauqa aidihim. Kita mengatakan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Di dalam kitab Al-Itqan dikategorikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu termasuk mutasyabih yang hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, otomatis kata yadun di sini itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan ada ulama mutaakhir dia mentakwilkan itu kata yadun. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau yadun itu dipakai pada Allah karena makhluk juga punya yadun. Nah, itulah hubungannya kurang lebih seperti itu. Jadi itu takwil madmum hanya berkaitan pada ayat yang mutasyabih. Pada ayat muhkam kan tidak perlu ditakwil lagi, jadi tidak berhubungan dengan ayat muhkam. Ya, jadi hubungan, jadi yang dipermasalahkan di sini dengan takwil madmum itu kepada ayat yang mutasyabih. Kalau ayat muhkam kan sudah jelas dan tidak butuh lagi penakwilan. Sedangkan ayat mutasyabih itu adalah ayat yang masih ditakwilkan. Di sini ada permasalahan tentang takwil madmum, yang mana itu contohnya yang telah disebutkan tadi tentang ayat yadullahi fauqa aidihim. Yadullahi yang mana para ulama mutakhirin menakwilkan kepada kata al-qudrah. Itulah tadi. Bagaimana kepada saudari kami? Apakah masih muskil? Sudah taslim? Dan kepada seluruh audiens yang masih muskil atau yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Bagaimana para audiens? Ya, kalau sudah jelas maka kami tutup pertanyaan pertama dan kami akan membuka jawaban dari pertanyaan kedua tentang bagaimana perbedaan takwil dengan tafsir. Ya, kepada pemateri dipersilahkan. Dan contohnya juga. Jadi, perbedaan antara takwil dan tafsir. Kalau tafsir itu menafsirkan lafaz seperti lafaz yadun. Tapi kalau takwil itu takwilkan isi kandungan seperti ayat tersebut. Misalnya, kalau tafsir menafsirkan daripada lafaz itu seperti kata-kata yadun kan bahasa Arab. Terus tetafsirkan menjadi tangan. Tapi kalau takwilkan itu isi kandungan daripada kata yadun itu. Kandungan daripada kata yadun itu. Isi kandungan daripada kata yadun itu. Cuma mengartikan lafadznya yang diartikan, tapi kalau takwil lebih dalam lagi mentakwilkan ayat tersebut. Yadun ditafsirkan dengan tangan, artinya lafadznya cuman mengenai tentang lafadznya saja, ditafsirkan sesuai dengan lafadznya. Tapi kalau takwilnya isi kandungannya lagi itu yang pada ayat tersebut, maksudnya lebih dalam lagi
dari ayat tersebut, kandungan ayat tersebut. Ya kan tadi di sini pendapat yang kedua itu takwil adalah tafsir. Itu sama ya. Takwil adalah tafsir. Tafsir. Ya. Kalau untuk masalah perbedaan, kebanyakan ulama mengatakan takwil dan tafsir itu sama. Tapi Imam Ar-Raghib dalam kitab Al-Itqan juga dalam halaman 569, tafsir itu lebih umum daripada takwil. Tafsir lebih umum dari takwil. Kebanyakan penggunaan tafsir itu hanya tertuju pada lafaz dan mufradat. Jadi kalau misalkan saya mau menafsirkan sebuah katanya saja, mufradatnya saja, itu namanya tafsir. Nah, terus kebanyakan penggunaan takwil itu tertuju dalam hal makna dan kesimpulan dari kalimat itu. Jadi kalau mau dibedakan tafsir dan takwil itu sama-sama saja ya, sama maknanya, sama-sama pengertian ya. Tapi kalau tafsir itu lebih khusus pada maknanya itu mufradat, terkhusus pada katanya saja. Kalau takwil pada keseluruhan kalimat itu. Contohnya itu tadi ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Yadun di situ kan ditafsirkan dengan tangan ya. Kalau mungkin pikir tangannya enggak ya, karena itu termasuk ayat mutasyabih, hanya Allah yang tahu maknanya. Terus takwilnya ya itu tadi pengertiannya, tangan Allah berada di atas tangan mereka, seperti itu. Atau kita tertuju lagi pada ayat yang bermasalah tadi, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya atau penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang pakar dalam hal ilmu. Ini kalau mau diartikan takwil adalah tafsir. Jadi kita mengartikan tidak ada yang mengetahui penafsirannya ayat mutasyabih kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh. Namun kalau kita mengatakan tidak ada yang mengetahui hakikatnya, takwil itu diartikan sebagai hakikat seperti pendapat yang ketiga, maka kita bertitik pada illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya itu ayat mutasyabih kecuali Allah. Adapun orang-orang yang pakar, mereka hanya mengatakan aman nabi. Seperti itu, kurang lebih. Ya, itulah tadi. Jadi tentang perbedaan takwil dengan tafsir. Lebih banyak ulama yang berpendapat bahwa takwil dan tafsir itu sama. Tapi kalau soal perbedaannya di dalam kitab Al-Itqan dijelaskan kalau tafsir itu lebih umum daripada takwil. Tafsir itu dia bertuju kepada makna mufradat. Sedangkan takwil dia itu adalah yang menunjukkan kepada makna dan kesimpulan. Ya, sekian dari kami. Kepada audiens, apakah masih muskil atau ingin menambahkan? Dipersilahkan kepada seluruh audiens. Ya, kalau tidak ada langsung saja kita beralih kepada pertanyaan ketiga tentang apa itu takwil madmum. Ya, apa itu takwil madmum? Ringkasan dari penjelasan tentang takwil madmum, takwil yang tercelah. Jadi seperti ini kan definisi dari takwil madmum tadi, memalingkan lafaz dari makna atau kandungan yang kuat kepada makna atau kandungan yang dikuat-kuatkan. Karena dalil yang menghendaki dengannya. Seperti kata yadun ditakwilkan atau dipalingkan kepada kata kudroh. Kan di sini kata yadun ini para ulama mutaakhir kan yang banyak menggunakan ini takwil madmum ini ulama mutaakhir, karena berlebih-lebihannya mereka kepada
berlebih-lebihannya mereka kepada untuk tidak menyerupakan itu makhluk dengan Allah gitu. Jadi di sini kenapa dikatakan takwil madmum yang tercela karena apa-apa yang tadi yang maksud itu tiadakan karena serupa dengan makhluk, kemudian takwilkan kepada yang takwilkannya ini juga serupa dengan makhluk. Karena itu kudro juga kemampuan itu juga untuk makhluk juga mempunyai kemampuan sama seperti tangan tadi. Tapi kemampuannya di sini beda. Iya. Menetapkan sesuatu yang telah dinafikan. Kayak itu toji tiadakan tadi tapi tetapkan toji karena itu juga makhluk mempunyai juga kemampuan. Ya itulah tadi tentang takwil madmum. Jadi kesimpulannya itu takwil madmum adalah takwil yang banyak digunakan oleh ulama mutaakhirin, yang mana dia menakwilkan sesuatu dengan berlebih-lebihan. Dan ujung-ujungnya itu pengertian itu sama dengan yang pertama. Makanya dia itu melenceng. Makanya dia dikatakan tercela. Seperti tadi Yadun, manusia juga dia menakwilkan dengan alasan Yadullah, merasa mereka tidak pantas kenapa Allah menggunakan lafaz Yadullah ya, karena dia pikir itu sama dengan manusia. Makanya dia menakwilkan kepada kudroh, dan ternyata kudroh juga itu dimiliki dengan manusia. Makanya dia itu melenceng, tercela, maka dengan tercela. Berarti harus diartikan tangan. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ya, bagaimana pada para audiens? Apakah masih muskil atau ingin menambahkan? Udah. Ini ya, Gun, mutasyabi ya? Iya. Jadi bagaimana pandangan ulama yang kan ada tadi maksudnya ulama juga bisa menakwilkan, dan kenapa ulama bisa menakwilkan untuk mengetahui mutasyabi dan muhkam? Itu namanya. Alasannya kenapa juga ulama bisa menakwilkan? Supaya kita mana nasib, mana masuk, mana itu mutasyabi. Ya dullahi, kalau maki kan memang ditafsirkan memang putra ya. Artinya kan memang yadullahi, artinya menurut saya tuh kan tercela. Artinya apa? Andai kan cuma yadun di situ, kata-kata yadun bisa kayak bilang tercela karena bisa saya tuh yadun yang kalau dia kan putra memang manusia, tapi ada kata Allah di situ. Artinya apa? Kemampuan manusia memang tidak sama dengan kemampuan Allah. Terus kenapa di sini dicela dan takwilan seperti itu? Karena artinya apa, Bang? Kan ulama juga bisa mentakwilkan. Kenapa dicela itu pentakwilannya? Kenapa dicela pentakwilan itu? Karena memang ada kata-kata Allah di situ. Orang kan paham kudrahnya Allah dengan kudrah manusia memang beda. Memang itu memang bukan cuma Allah, bukan hanya Allah yang tahu. Memang kita juga bisa, ulama-ulama takut juga bisa. Kenapa bisa dikatakan cela itu? Ya, jadi pertanyaan dari Saudara Syarif Hafsa masih dalam ayat tentang Yadullah. Ya, kenapa ketika Yadullah ditafsirkan kudroh itu termasuk tercela? Menurutnya dia itu tidak tercela karena di sini ada sandaran lafaz jalalah Yadullah. Ya. Sedangkan manusia itu bisa membedakan yang mana kudrohnya Allah dan yang mana kudrohnya manusia. Oke. Silakan kepada pemateri. Ya, coba buka leksikonnya halaman 314. Di situ jelas mutasyabi itu ada 3 macam ya. Mutasyabi dari sisi lafaz, mutasyabi dari segi makna, dan mutasyabi dari segi lafaz dan makna. Kata yadun di sini merupakan sifat Allah ya. Sifat Allah yang mana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, hari kiamat dan segalanya itu masuk dalam kategori mutasyabi secara makna. Nah, mutasyabi secara makna samar maknanya. Otomatis kalau samar maknanya hanya Allah yang tahu. Yang boleh ditakwilkan oleh para ulama adalah mutasyabih dalam hal lafadznya. Nah, contohnya lafadznya itu seperti kata wa fakihata wa abba. Itu mutasyabih dari sisi lafadz.
Kenapa? Karena kata abba di situ dia adalah gorobah, aneh. Jarang ada dalam Quran. Jadi dia mutasyabih dari situ. Itulah kata abba yang boleh ditakwilkan. Kalau yang berkaitan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu murni, tidak bisa apa? Di situ jelas bilang la tutasawwaru lana idza kana la yahsulu fi nufusina suratan malam nahasahu aw laisa min jinsihi. Maksudnya tidak ada yang bisa mengetahui maknanya itu kalau tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu cuma Allah yang tahu. Nah, terus itu tadi kata yadullahi kan kalau disandarkan dengan kata Allah jelas. Toh, kudrah juga kekuatannya Allah juga jelas. Kenapa tetap dikatakan tercela di sini? Karena coba pandang dulu dari sisi yadun ya. Yadun. Ya, di sini ulama mutaakhir kan sudah jelas tadi kalau yadun itu hanya Allah itu yang tahu. Tapi ini ulama mutaakhir tidak setuju lagi. Mau tuh tawilkan. Mau tawilkan karena bilang yadun itu yadun tangan. Tangan itu makhluk itu. Masa kalau bilang tangannya Allah berarti sama dia makhluk seperti itu kan? Nah, jadi dia mentakwilkan kata yadun di sini menjadi kudroh. Sedangkan penakwilannya ini kudrohnya Allah. Nah, kalau kudrohnya saya ya, kudroh, kekuatan atau kemampuan. Makhluk juga punya kemampuan. Itulah kenapa penakwilannya ini dicela karena yang mereka khawatirkan dia jatuh lagi kembali pada yang mereka khawatirkan. Dia khawatir Allah mempunyai keserupaan dengan makhluk. Jangan memandang dulu pada kata Allahnya ya, tidak disandarkan dulu. Dia khawatir ada Allah serupa dengan makhluknya dari kata itu. Tapi ketika dia mentakwilkan ya yang serupa juga dengan makhluk. Itulah dikatakan penakwilannya itu dicela. Nah, padahal itu tadi sebenarnya ini kata yadullahi fawqa itu tidak bisa lagi ditakwilkan karena itu termasuk sifat-sifat Allah yang mana hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi dia bersikeras untuk mentakwilkannya lagi karena itu menjadi mubalaghatan. Saking berlebih-lebihannya fitanzihillah di dalam mensucikan Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa sudah jelas dalam kitab Al-Itqan ayat 314 halaman 314 maksud saya bahwa ayat mutasyabih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mutasyabih pada lafaz, kedua mutasyabih pada makna, dan ketiga mutasyabih pada lafaz dan makna. Dan untuk khusus ayat yang mutasyabih pada maknanya itu hanya Allah yang bisa menakwilkan maknanya. Yang mana itu ayat mutasyabih pada makna? Itu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hari kiamat dan semacamnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kepada audiens? Apakah sudah taslim? Moderator ini kan itu mutasyabih. Perbedaan antara muhkam dan mutasyabih itu muhkam tidak perlu ditakwilan. Mutasyabih baru dengan takwilan. Artinya apa? Ya kan di sini ada apakah ya itu adalah nama sifat Allah? Bukan kan? Bukan nama sifat Allah. Artinya apa? Seharusnya memang sewajarnya ulama-ulama itu harus mentakwilkan itu karena jangan sampai orang-orang ketika membaca itu akan salah paham. Memang itu seharusnya itu perlu ditakwilkan lagi. Kita perlu dan ya di sini bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Kenapa dicela? Tentang pembahasan hubungan dengan Allah, memang dia ada hubungan dengan Allah karena disandarkan. Ya oke, saya bisa menyanggah bahwa dari kata-kata yadullah, yadun sini itu bukan sifat Allah. Dia tidak setuju dengan sifat Allah. Dia bukan sifat Allah. Jadi mengapa dia masih bertanya mengapa ulama mutakhirin yang menafsirkan itu dianggap tercela? Ya, pada pemateri silahkan. Coba. Bukan dicela. Maksudnya kan ini ulama mutakhirin ingin menawilkan ini kata yadun karena ini kata yadun serupa dengannya makhluk. Itu kata yadun serupa kata yadun untuk Allah serupa dengannya makhluk. Jadi ingin membedakan antara makhluk sama Allah. Jadi takwilkan kepada kudroh. Maksudnya di sini tercela kan maksudnya ini ulama mutaakhir ingin lari dari kata yadun tersebut dari penetapannya terhadap Allah karena itu kata yadun untuk makhluk seperti itu kan. Kemudian takwilkan kepada kudroh. Ternyata ini kudroh juga untuk makhluk. Maksudnya tercelanya itu di situ kayak sama-sama ji.
ingin permasalahkan, tahu bilang kenapa dikategorikan mazmun itu? Iya karena itu tuh itu kudro juga anunya tuh aja makhluk. Coba begini ya Dun, tangan toh otomatis tidak boleh bilang kan itu ulama menafsirkan itu tangan, artinya jangan sampai maksud yang lain ini beranggapan bahwasanya Allah itu punya tangan. Oleh karenanya ulama mutakhir itu menakwilkan tangan, artinya misalnya kudroh Allah, sedangkan kudroh Allah itu sudah dibahas di tauhid, dan tinggal kita yang membahasnya kudroh Allah yang dimaksud itu begini, otomatis akan ada perbedaan antara kudroh Allah dan kudrohnya makhluk. Tapi kalau orang awam mengatakan kudroh Allah, kemampuan Allah, pasti dia berpikir berarti sama kemampuannya. Seperti itu juga. Makanya tangan Allah itu berarti kan ini stop ya, diharap untuk tenang dulu. Kami persilahkan dulu ya. Kami persilahkan kepada pemateri dulu untuk menyimpulkan, nanti saya izinkan kepada audiens baru bisa berbicara. Ya, silakan kepada pemateri untuk menjelaskannya. Kan kita tidak bisa tahu makna yadul itu ya. Masa bila juga tangan. Allah. Tidak mungkin bilang begitu. Jadi rekan ini ulama menafsir mentafsirkan dan kudrohnya Allah. Kita orang-orang awam misalkan kalau tidak belajar kita tahu kita kemampuan Allah. Nih bersama kita juga Allah karena dia saya kemampuanku. Nah itu nih kenapa dikatakan tercela, karena dia mentafsirkan hal yang sama juga sama dengan makhluk. Nah kalau kata-katamu harus ditafsirkan itu karena nanti salah paham orang. Mana tafsirkan bagaimana karena mana tafsirkan sedemikian rupa tak tahu sama. Itu kata yadullah itu termasuk dalam kategori mutasyabih dalam hal makna, yang mana hanya Allah yang tahu maknanya itu sendiri. Hakikatnya begitu. Jadi maksud dari saudara kami bahwa yang dipermasalahkan di sini tentang pemanaannya, karena kemanapun kau bawa maknanya itu akan kembali lagi kepada mana yang awal tadi, begitu ya? Serupa dengan makhluk. Tangan sama-sama punya tangan manusia kan, makanya alasannya tadi ini para ulama dia menafsirkan, menakwilkan supaya berbeda dengan makhluk. Sedangkan kata kudroh juga itu serupa dengan makhluk, ini inti dari permasalahannya ya. Makanya dianggap tercela karena kembali lagi kepada awal. Jadi tidak usah lagi ditakwilkan karena ya dunia sudah jelas pada takwil pada mutasyabih pada makna. Mutasyabih pada makna. Jadi itu saya kesimpulannya. Bagaimana? Tapi itu juga. Ya, silakan. Kan tadi nak katakan orang yang tidak belajar tauhid itu tidak akan dapat membedakan kudrat Allah dan kudrat manusia. Ya, apalagi tidak dapat membedakan tangan Allah dengan tangan manusia karena tidak belajar. Lebih parah lagi ya. Iya. Ya, jadi dia menyanggah bahwa kan dikatakan bahwa apa tadi? Sedangkan orang yang tidak belajar tidak dapat membedakan kudrat Allah dan kudrat manusia. Apalagi kalau tidak belajar maka tidak dapat membedakan mana tangan Allah, mana tangan manusia. Jadi kalau orang awam, Allah punya tangan, tangan Allah di atas tangan begitu. Iya, sangkaan dari saudara kami orang belajar saja susah membedakan ya. Ya bagaimana dengan orang yang tidak belajar, orang awam? Makanya ulama harus mentakwilnya. Nah itu yang bilang tadi. Ya. Itu masalahnya, ada masalah di sini. Nah jatuh juga ke situ. Ya bagaimana nih? Bagaimana kepada saudara? Ya kok bilang kita tangan Allah berada di atas tangan mereka, pasti orang bilang mereka Allah punya tangan toh. Jadi ini mereka ulama takwilkan dengan kata kudroh. Ya, ini kan ini ya Allah nih. Sudah sampai situ saja, tidak bisa ditakwilkan karena hanya Allah yang tahu itu bagaimana tangan Allah. Tidak bisa kita bilang sama. Kalau masalah orang akan berpikiran berarti Allah punya tangan, salahnya kenapa tidak belajar? Karena harus itu mengetahui, kan ini ilmu yang wajib dipelajari juga. Kalau orang sudah mengetahui bahwa itu termasuk mutasyabih dalam hal makna, ya tidak akan takwil kan bilangnya tangan Allah berarti Allah punya tangan. Tidak, karena dia tahu bahwa ini adalah mutasyabih dalam hal makna dan tidak bisa lagi diartikan lain-lain karena mau diartikan bagaimana coba? Bagaimana arti
kira-kiranya orang awam tidak akan berpikir bahwa Allah tidak punya tangan. Bagaimana? Kalau kita mengikut pada pendapat ulama mutakhir bilang kudroh, ya pasti juga akan bilang kita juga punya kudroh. Akan seperti itu Ji, sama-sama Ki. Berarti ya kesalahannya itu kenapa tidak belajar? Tidak bisa membedakan bagaimana. Tidak tahu mana mutasyabih secara makna, lafaz, makna dan lafaz. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini juga jelas ya. Halaman 209. Maka di dalam Al-Quran terdapat lafaz yang serupa maknanya dan apa yang kita ketahui di dunia. Nah, itu tadi. Tangan. Allah punya tangan. Kita juga punya tangan. Nah, itu serupa dalam hal lafaznya. Maknanya. Akan tetapi hakikatnya itu tidak begitu. Tidak sama sama tangannya Allah. Nah, seperti juga buah-buahan di surga yang diberikan kepada orang-orang di surga sama dengan buah di dunia juga, tapi hakikatnya beda rasanya sama warnanya. Bilang juga jannah, ada juga jannah di dunia, ada taman di dunia, tapi taman di dunia dan taman di surga itu beda. Ada nar, ada neraka, ada api di dunia, ada juga nar di akhirat, tapi keduanya beda secara hakikatnya. Dia hanya mirip dalam hal itunya saja lafadznya. Tapi hakikatnya itu beda. Jadi tadi kesimpulan bahwa pada maknanya ya, pada makna hakikatnya itu beda dengan makna yang Allah takwilkan dengan yang manusia takwilkan. Ya, bagaimana pada audiens? Habis waktu. Masa dikatakan tercela? Masa dikatakan tercela di sini takwilnya? Nah, tujuannya ini ulama-ulama mutakhir untuk mencari takwil tersebut. Kenapa dikatakan tercela? Maksudnya tidak ada arti lain. Kenapa harus cela di sini? Ya, kenapa dinamakan tercela? Kenapa ke bahasa lain saja? Ya kan artinya mazmun. Iya. Dalam kamus, damma, mencela, mazmun, dicela. Ya itu nih. Berarti perbuatan ini ulama mutakhir takwil itu tercelai, dicela. Itu tuh media sudah ditetapkan sini kita pernah bilang. Ya. Mazmum. Hati-hati. Karena dia kembali pada kehadirannya sendiri. Khawatir ya Allah serupa dengan makhluk. Tapi pas kita takwil kan sama dulu juga takwilannya. Dia mau nanti ada kan tuh kembali nanu. Itu tuh dia khawatirkan Itu tuh Ji. Kembali hakikat. Jadi itu dengan tercela karena itu tuh. Ya, kepada Saudari Nama Nur. Mardiati. Oh, Mardiati. Coba yang dalilnya dari dua ayat masalah takwil hukum ada di situ. Wa majaa an mati salam fi ghairi bidinsa innama huwa bimisliha dzalika ta'awwadu ayashtabu alaihi ma'nahu ala ghairi ta'wilihi wa in kana la yashtabu ala ghairihi. Nah, ini celaan ini bagi orang yang mentakwil tadi, bagi orang yang mereka mentakwilkan apa yang sama artinya dari maknanya, tetapi tidak atas makna takwil yang sebenarnya. Sekalipun yang demikian tidak sama atas orang yang jadi ya. Jadi maksud karena ya. dia menakwilkan. Jadi kesimpulan dari Saudara Mardiati bahwa yang dihukumi tercela di sini yang mana orang yang menakwilkan kemudian penakwilannya itu sama. Tidak sama. Tidak sesuai dengan makna. Oh, tidak sesuai dengan makna aslinya. Begini kan tadi alasan dengan makna tidak sama dengan makna hakikatnya. Dalam artian seperti kan tadi tuh ya Dun, alasannya itu karena tangan, sama-sama manusia punya tangan toh. Itu kan menurut ulama mutakhirin perlu ditakwilkan. Kemudian dia menakwilkan kepada sesuatu yang sama dengan alasannya tadi.
Kembali ke alasannya lagi. Alasannya tadi itu karena serupa dengan manusia. Kemudian dia menakwilkan dengan kudroh. Mana itu kudroh sama juga dengan manusia. Begitu ya. Jadi dia menakwilkan tidak sesuai dengan makna hakikat. Ya, lihat dulu ya. Coba kita lihat. Mereka saya pertanyaan kenapa harus dicela. Ini dikatakan apa-apa yang datang dari ulama-ulama salaf dan selain daripada ulama salaf, apa itu yang datang itu mencela bagi orang-orang yang mentakwil. Nah, sesungguhnya itu kenapa dicela? Karena serupanya mereka itu dengan orang-orang yang mentakwilkan apa-apa yang samar kepada mereka, dia mentakwilkan kepada selain takwilannya. Itulah kenapa dia dicela, karena dia mentakwilkan ala ghairi takwilihi. Dia menakwilkan selain pada takwilannya. Terus dan adanya itu tidak samar kepada selain mereka, artinya cuma dia aja yang samar terhadap itu ayat. Ulama-ulama lain tidak, Ji. Jadi kenapa dicelai? Karena dia bersikeras untuk mentakwilkan ayat, pas mentakwilkan ala ghairi takwilihi yang bukan takwilannya. Kurang lebih seperti itu ya, Mardeti. Ya mungkin bagaimana? Jawabannya kepada si Mardeti. Ya begitu. Begitu ya? Oh iya begitu. Ya karena waktunya mungkin sudah habis ya. Terima kasih kepada Mas Adi atas jawaban yang benar. Ya, dengan menutupnya diskusi ini, mari kita Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.